Yang kita tentang itu kan adalah bahwa membentuk dinasti politik itu dengan menggunakan kekuasaan, dengan menggerakkan instrumen-instrumen kekuasaan, kan itu yang berbahaya. Karena akhirnya pemilu kita nggak jurdil gitu loh. Penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Jadi saya kan nggak seperti saya bisa begini karena Bu Mega dan Pak Taufik almarhum. Masa iya sih saya mau ngelawan? Dia bagian dari keluarga Bung Karno dan tugas kami semua untuk melakukan pelayanan kepada Bung Karno dan keluarga besar. Kita di sini kan buat ngejagain mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Banten merah yang akhirnya senjata makan Tuhan gitu ya teman-teman. Bisa dibilang karma juga ya. Karma boleh ya, apa ya menurut kalian nanti apa ya dari video yang akan kita angkat ini, bagaimana ketika kader-kader Banteng dulu itu teriak-teriak tentang dinasti politik Jokowi dan keluarganya. Salah satunya adalah Deddy Sitorus. Namun kini bahkan secara terang-terangan Arteria Dahlan mengakui bahwa dia itu menyerahkan dirinya yang terpilih jadi anggota DPR itu kepada cucunya Bung Karno. Ini menarik teman-teman, menarik ini teman-teman ya. Dengan alasan melayani keluarga Bung Karno ya. Apakah ini tidak disebut dengan dinasti? Ya, teman-teman bantu komen di bawah ya. Apakah ini tidak masuk dinasti gitu ya? Tentunya ya, tentunya dinasti lah. Ini menarik teman-teman. Tapi anehnya teman-teman, hal ini kok nggak jadi perbincangan di TV-TV. Senyap gitu ya, senyap, why gitu. Dan nggak ada apa gitu kayak berita-berita Pak Jokowi yang menghujat itu gitu ya. Antara Jet lah, Mulyono lah dan sebagainya. Ini diem aja, senyap. Di TV-TV mainstream nggak ada, di berita-berita nggak ada gitu. Padahal ketika sebelumnya Pak Jokowi ini menjadi headline gitu ya, berbulan-bulan gitu, itu aja yang dibahas oleh TV. Balik lagi gitu. Tapi ketika kasus ini ya, dinasti yang dilakukan oleh kader-kader Banteng gitu kan, yang memberikan kepada cucunya Bung Karno, diem aja gitu media-media ini ya. Tak hanya itu saja, pada bungkam semuanya, seperti Rocky Gerung yang katanya akademis ya, dan akademis lain gitu ya, dan juga Pak Mahfud ini kayaknya sudah bungkam begitu teman-teman ya. Gimana menurut kalian teman-teman ya? Nanti komen di bawah. Sedangkan Roti dan istrinya Kaisang gitu ya, apa yang dibilang ketek dari istrinya Kaisang aja masuk TV, masuk iklan, padahal itu nggak wajar gitu ya. Ngebahas tentang roti, harga roti dan istrinya Kaisang gitu ya, terus bau ketek gitu ya, itu masuk TV teman-teman ya. Ini nih kocak banget gitu ya. Tapi ini nggak sama sekali loh gitu. Mereka ini nggak diangkat gitu berita ini. Padahal headline-nya bagus ini. Cuman nggak tahu media-media ini pada silent semua kayaknya. Dan para netizen langsung merujak balik gitu, habis-habisan Deddy Sitorus dan CS ya, yang dulunya teriak-teriak dinasti gitu ya. Langsung aja kita lihat videonya teman-teman ya. Mari kita simak dulu video berikut ini. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya manajer
ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya kita saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Ya itu tadi ya teman-teman. Artinya apa? Artinya dia secara terang-terangan menyerang mandat yang dipilih oleh rakyat kepada keluarga Bung Karno, ya, yang dengan dasar dia patuh atas keputusan partai. Berarti itu demokrasi itu dalam arti mereka dipilih oleh ketua partai, ya nggak sih? Oh, jadi gitu, Pak. Bukankah melayani rakyat ya? Pileg itu sibuk-sibuk kampanye, sibuk-sibuk buang duit, buang tenaga, sibuk meyakinkan masyarakat untuk memilih dia kembali untuk menjadi wakil rakyat, untuk bisa masuk lagi ke DPR, memiliki fungsi di DPR. Ternyata ujung-ujungnya untuk melayani Bu Mega sekeluarga. Oke. Tapi saya jadi penasaran, apakah hal ini terjadi sama semua kadernya? Waduh, kalau ini semua terjadi kepada kader-kader di partai yang sama, repot ya. Pak Romi sebagai anggota terpilih sempat menjadi perokok, sempat disorot juga. Pak Romi itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Oh, itu memang dari DPP ya. DPP mengapresiasi bagaimana saya di dapil berjuang dari pagi sampai malam. Dan terima kasih untuk Bu Sri Rahayu dan Mas Terry karena mereka mengapresiasi semua apa yang telah saya Semuanya juga berjuang kali. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjadi wakil rakyat yang bisa berjuang untuk bangsa dan negara berdasarkan ajaran Bung Karno. Tapi ini nggak ada intervensi di balik ini. Nggak ada. Dari Bang Arterisnya ada pesan nggak, Pak? Nah, itu teman saya. Untuk Romi mungkin Logis. seperti apa yang akan dibawa oleh Bapak Romi sama aku? Saya harus berjuang untuk dapil saya, untuk petani, untuk nelayan, untuk semua masyarakat yang telah saya temukan di pasar. Saya bertemu dengan pedagang. Saya harus berjuang untuk mereka sebagai cucu Bung Karno karena kakek saya dimakamkan di sana. Izin Pak Romi, ini kan versi dari Pak Arteri kan bahwa memang ini ada permintaan dari Pak Romi agar kursi itu diberikan kepada Pak Romi. Apa benar Pak ya ada permintaan? Bukan diberikan, tapi karena saya berjuang di dapil. Ini kalau saya di fix ini real dinasti politik deh, gitu kan. Kalau bicara dinasti politik gitu kan. Jadi sudah dapat amanah untuk menjabat karena di dapilnya menang. Tapi suaranya jabatan itu diserahkan kepada karena dinastinya beliau gitu loh. Kita tidak mempermasalahkan sebenarnya, itu kan urusan ranah rumah tangga orang. Tapi kan selama ini kan selalu menghasut di tempat lain yang seperti itu gitu. Sedangkan di tempat sendiri melakukan hal yang sama yang jauh lebih parah. Ini yang teriak-teriak dinasti politik ini kemana nih pada? Terutama yang teman-teman yang kecewa dengan Pak Jokowi lalu dinasti politik gak boleh dan segala macam. Nah ini apa ini? Ini bentuk apa? Ini tidak dipilih oleh rakyat, tidak memenangkan hati suara rakyat, tapi suaranya akhirnya diambil. Yang harusnya duduk di DPR sana hanya mengundurkan diri hanya karena atas nama keluarga besar. Coba yang teriak-teriak dinasti politik silakan hadir, mampir atau komentar real atau fakta dinasti politik yang seperti ini. Mana yang bilang politik dinasti kemarin itu mana mahasiswa yang demo-demo itu yang bilang maksulkan Jokowi mata nenek ngomong izin state jadi politik dinasti itu hanya untuk keluarga Jokowi bukan untuk keluarga yang lain. Pak Jokowi buat panjenengan semoga sehat selalu ya Pak. Terus pasukan sakit hati itu janggut tenaga itu terus ngomong politik dinasti, terus ngomong apa lagi itu maksulkan Jokowi terus melek matanya melek. Mana
mana nih netizen yang suka bilang dinasti politik, no, lihat ada Romi Soekarno yang langsung dilantik jadi anggota DPRD, dan itu ditunjuk langsung sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dinasti politik beneran netizen. Kenapa diam baik, melek mata kalian? Coba kalau giliran Bapak Jokowi itu terjadi pada keluarga Bapak Jokowi, itu udah di demo 7 hari 7 malam tuh. Dinasti politik. Dewan Perwakilan Rakyat siapa yang diwakilin? Orang itu nggak dipilih sama rakyat kok, dipilih langsung sama anteknya. Kang, tanggapanmu soal DPR sing mundur diganti cucune Soekarno, giliran keluarga Jokowi dibilang dinasti. Alah, kuwi terano rombongane wong congor biadab kuwi, Kang. Wis to, tenan kuwi. Ya to, saiki Pak Jokowi darane dinasti. Saiki dinastine teko ndi? Lah kabeh sik melalui proses pemilihan lho. Ya to, iso dadi iki enek prosese, sik demokrasi sian. Dipilih secara langsung oleh rakyat, oleh masyarakat. Kok iso jere dinasti? Ya mbak masih aku dhewe, Kang. Nah aku dhewe misalnya aku ki pejabat ngono, Kang yo. Lah keluargaku pengen nyalon juga jadi anggota DPR apa jadi calon-calon apa ngono ya monggo terserah los. Kabeh sik melalui proses demokrasi, proses pemilihan. Jadi jarene congor biadab sing ngomong dinasti titik-titik dinasti wis ngono kuwi terano. Ya to. Sepanggang goleki kesalahane Pak Jokowi ae. Aku masih ora melu milih Jokowi ngesakne aku lahan ngene iki tenan. Tak delok akhir masa jabatannya Pak Jokowi iki jan bener-bener dihujat nih karo rombongane Anies ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman nanti sepanjang saya banyak sekali mengeluarkan pandangan ya. Kalian nggak nonton sampai habis ya. Saya mendengarkan dulu tanggapan teman-teman ya di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak, karena meninggalkan jejak itu enak gitu ya. Biar mana tahu dilihat sama TV-TV mainstream media-media mainstream ya, dari pandangan-pandangan teman-teman semua di Sirait Media. Oke, itu aja teman-teman pesan saya. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, yang belum subscribe tolong subscribe ya. Tulisan subscribe berwarna merah dan like video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.